Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu nafas. Teruntuk sedulurku dimanapun kalian berada, semoga di kesempatan spesial bulan Recep, Jumat Pon, kondisi cuaca masih pancaroba seperti ini, semoga tetap dalam kondisi sehat dan semangat mengikuti streaming yang dilaksanakan Padepokan PKM atau Padepokan Gombang Malam. Spesial di kesempatan malam Jumat Pon ini lur, mereview pertanyaannya Mas Iwan. Mbah No, coba apakah benar ada satu namanya kekayaan Nabi Sulaiman, ilmu kekayaan Nabi Sulaiman? Jadi mungkin maksudnya itu donga Nabi Sulaiman gitu loh. Mungkin doa Nabi Sulaiman atau mungkin cari kekayaan seperti Nabi Sulaiman atau gimana, saya nggak paham. Tapi yang saya baca mungkin gini Mas Iwan. Maksudnya Mas Iwan itu apakah ada satu doa atau satu ilmu yang bisa mendatangkan kekayaan seperti yang dimiliki Nabi Sulaiman, mungkin seperti itu. Ya lur, sebelum kita membahas itu perlu saya sampaikan dulu bahwasannya di Pulau Jawa ini gudangnya satu ilmu, gudangnya suatu ilmu apapun bentuknya. Tapi yang pada akhirnya karena kedatangan ulama-ulama atau kedatangan tokoh-tokoh Islam di Indonesia, akhirnya ilmu ini tercampur aduk. Salah satunya yang ditanyakan Mas Iwan ini, ilmu kekayaan Nabi Sulaiman. Apakah itu ada? Ada dan tidaknya saya kurang begitu memahami lur, tapi di tahun 93 saya pernah berkonsultasi dan sedikit mendapat informasi serta mendalami dari namanya doa Nabi Sulaiman tersebut. Yang mana doa tersebut sebenarnya ingin supaya kita diberi kelancaran dalam segala usaha, diberi kemudahan dalam kita mencari rezeki. Tetapi sebelum mengamalkan doa-doa tersebut, sedulur-sedulur di luar sana harus paham bahwasanya ketika orang mengamalkan ilmu spiritual dan orang berikhtiar, itu ada satu keyakinan yang mana dipilih. Maksud saya gini lur, kalau sedulurku di luar sana bisa meyakini doa yang diamalkan, makanya ikhtiarnya biasa-biasa saja, tapi kehidupannya tercukupi sepenuhnya. Tapi sebaliknya lur, jika keyakinan dalam berdoanya kurang, sedulurku di luar sana harus bekerja keras untuk mencukupi segala kehidupan segala kebutuhan dalam kehidupan sedulurku di luar sana. Kenapa seperti itu? Sadar ataupun tidak, sedulur-sedulurku di luar sana itu telah mempertuhankan pikirannya untuk mencukupi segala kebutuhannya. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita, ya, apa yang ada di dalam pikiran kita, kalau kita biarkan, mereka akan menyatu, menumpuk menjadi satu kekuatan doa yang cukup besar. Sampailah doa itu ke Tuhan kita dan terkaburlah apa yang kita pikirkan. Padahal yang ada di pikiran-pikiran kita itu pikiran-pikiran logika loh. Pikiran-pikiran logika berdasarkan pengalaman, ilmu pengetahuan, serta pergaulan. Jadi ketika kita ini dibenturkan satu permasalahan apapun bentuknya lor, nanti pikiran kita, terutama pikiran kita yang paling utama, mereka akan bermain mencari file atau mencari jalan yang tercepat dan termudah. Jika jalan tercepat dan termudah itu ternyata buntu, maka akan memunculkan satu efek pusing, efek capek, dan efek menyerah. Sepertinya segala usaha dilakukan buntu. Jadi apa yang ada di pikiran logika itu sesuatu yang memang sudah diciptakan oleh
lingkungan, diciptakan oleh pendidikan kita, diciptakan oleh pengetahuan kita. Sehingga ketika masalah datang itu dulu yang akan muncul. Ini yang dinamakan logika pikiran. Akan ada satu perbedaan dengan yang dikatakan doa, keajaiban doa, keajaiban ilmu spiritual. Ini berbeda. Ilmu-ilmu yang berwujud ilmu hikmah yang berbentuk asma amalan, berbentuk doa, itu satu ilmu spiritual yang mana jika diyakini dia akan bekerja di atas otak kita. Artinya ketika permasalahan dihadapkan kepada diri kita, yang kita lakukan yang pertama adalah kita pasrah, kita menerima dulu persoalan tersebut. Setelah kita siap menerima persoalan tersebut, amalkan apa yang sedulurku di luar sana diketahui yang berhubungan dengan ilmu-ilmu spiritual atau ilmu-ilmu hikmah atau ataupun asma-asma doa dan lain sebagainya. Amalkan. Aktivitas lagi, amalkan lagi, aktivitas lagi, amalkan lagi. Kalau keyakinan sedulurku di luar sana bahwa amalan ini akan benar-benar berwujud, akan benar-benar membantu, nanti akan muncul. Akan muncul. Di saat seperti apa? Di saat sedulurku benar-benar sudah menyerah, sudah tidak menggunakan logika otak, sudah tidak menggantungkan kepada satu makhluk hidup. Amalan, bentuk amalan akan datang membantu. Makanya tadi dari depan tak sampaikan dulu bahwasanya ketika kita mengamalkan ilmu spiritual ini kita harus tahu dulu, kita harus memahami dulu. Kalau dua-duanya seimbang, antara pikiran kita dan ikhtiar kita imbang, bisa imbang bareng loh. Itu pun dalam proses perjalanannya pun juga mana yang lebih diyakini. Kalau yang diyakininya ternyata ikhtiarnya, ya ikhtiar itu yang menyelesaikan. Kalau yang diyakininya tentang doa asma'nya, ya otomatis asma'nya itu yang akan menyelesaikan segala problem yang sedulurku hadapi saat ini. Oke. Jadi baru mencari amalan-amalan yang sesuai, salah satunya asma' Nabi Sulaiman. Kalau asma' Nabi Sulaiman ini yang saya tahu amalannya simpel loh, cuman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Amalannya cuma itu aja. Ketika itu dibaca, diyakini, segala sesuatu yang akan kita hadapi, yang kita lakukan, semuanya akan berjalan mudah. Tidak serumit dengan apa yang kita pikirkan loh. Ini bentuk amalan dulu. Saya ingatkan sekali lagi. Amalan yang saya sampaikan itu mungkin siapapun pernah mendengar dan siapapun pernah mengamalkan. Tetapi sebagian luar, orang di luar sana mungkin, wah amalan apa ini nggak ada gunanya. Yang penting saya bekerja. Mungkin seperti itu. Makanya tadi di depan sudah tak sampaikan. Dua pilihan antara ikhtiar dan keyakinan. Dua pilihan, mana yang lebih kamu yakini, dunia spiritualnya apa ikhtiarnya. Kalau kamu yakini tentang ikhtiarnya, ya udah ikhtiar, direm, diimbangi dengan doa-doa yang sedulurku miliki. Kalau yakin, kalau benar-benar meyakinin ilmunya, asma'nya, benar-benar itu bisa menyelesaikan, amalkan. Ikhtiarnya seperti apa? Ikhtiar tetap kita melakukan, tetapi tidak sesulit ketika kita meyakini ikhtiar kita loh. Jadi tolong ketika mengamalkan atau kita berdoa atau kita meminta sesuatu kepada sesuatu hal yang kita tidak tahu, bahasanya sesuatu hal yang gaib, jangan ada pemikiran-pemikiran logika di otak kita dulu. Kalau sedulurku muncul pikiran logika bahwa ini nanti yang menyelesaikan saya harus jual motor, ya motor itu kejual. Kalau muncul pikiran logika ternyata rumah yang saya jual, rumah tetap kejual. Kenapa? Karena yang dimunculkan oleh pikiran logika, saya ingatkan sekali lagi, itu berdasarkan pengetahuan, pengalaman, pergaulan, ya, serta pendidikan, latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh kita, oleh siapapun.
yang akan dimunculkan oleh logika pikiran itu. Jadi seperti itu Mas Iwan. Yang jelas doanya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Diamalkan aja, tapi dengan satu syarat, harus memiliki satu keyakinan seperti yang saya sampaikan di awal. Kalau keyakinan yang saya sampaikan di awal ternyata sudah dilaksanakan, saya jamin semua akan ada perubahan yang lebih baik. Apalagi diamalkan di waktu-waktu istimewa. Di antara waktu-waktu jam 15 menit sebelum subuh atau habis sholat asar, amalkan waktu-waktu itu. Insya Allah segala sesuatunya akan cepat, akan mudah. Walaupun otak kita ngeblank, kemampuan kita terbatas, insya Allah semuanya akan berubah. Dengan apa? Dengan asma yang saudaraku atau sedulurku di luar sana diyakini. Mungkin itu yang saya sampaikan, Lur. Walaupun sepenggal, semoga ada manfaat. Yang jelas, siapapun di antara kita, siapapun sedulur-sedulurku di luar sana, ketika mengamalkan satu bentuk amalan atau doa, yakini. Jika keyakinannya kurang mantap, diulang lagi. Diyakini lagi sampai muncul benar-benar kemantapan hati. Bahwasanya asma ini bisa menyelesaikan apa yang kita hadapi saat ini atas kehendaknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.